Selamat malam, salam Serie A. Ya, jadi kembali lagi saya akan bikin review Serie A Giornata ke-14 ya. Pertandingan terakhir di tahun ini sebelum libur Natal, nanti ada pertandingan lagi di awal Januari. Dan tadi kalau saya baca di sosial media, di tahun ini apabila poinnya itu dikumpulkan, itu Milan memiliki poin yang paling banyak. Ya, tapi memang kompetisinya masih sangat panjang, masih ada 24 match lagi. Dan ya kemungkinan untuk tersandung di tengah musim atau akhir musim itu masih sangat besar ya. Nggak cuma buat AC Milan tapi juga buat Inter, buat Juventus dan semua tim lah. Kira-kira seperti itu. Sehingga nanti kita lihat aja kira-kira siapa yang paling konsisten sampai akhir musim. Oke, saya akan bahas beberapa match tapi nggak semuanya ya. Mungkin match-match yang tim-tim besar dan yang saya nonton memang hanya 3 match sebenarnya. Juventus Fiorentina, Verona Inter, dan AC Milan Lazio. Ya, jadi mungkin yang lain ya kita bahas dikit-dikit aja lah ya. Oke, jadi Juventus akhirnya kalah ya. Kekalahan pertama Juventus di musim ini. Dan Fiorentina itu akhirnya menang di bawah Prandelli ya. Kemenangan pertama Prandelli setelah men-take over tim ini dari Iacchini ya. Match ini sebenarnya harusnya Juventus bisa menang mudah ya prediksi saya, tapi karena mereka itu kena kartu merah ya si Cuadrado, dan memang Fiorentina ini kan belum pernah menang beberapa pertandingan, mereka terlihat lebih ngotot memang permainannya. Dan kalau buat saya sih Juventini nggak perlu khawatir ya, karena permasalahan Juventus ini kan dari awal musim adalah Pirlo itu belum bisa menemukan bentuk permainan terbaiknya Juventus ya, bagaimana dia meramu tim agar tim ini bisa tidak hanya bagus dari segi skill individu tapi juga bagus dari segi permainan. Dan di beberapa match sebelum melawan Fiorentina ini Juventus penampilannya sedikit demi sedikit membaik ya, jadi ya kalah sekali dua kali saya pikir nggak ada masalah lah gitu. Kalau dia terus bisa konsisten memperbaiki cara bermainnya, ya pemain sekelas Ronaldo, Dybala, Chiesa itu pemain-pemain top lah, terutama di Serie A ya. Jadi tetap memiliki peluang yang besar untuk meraih Scudetto. Ya. Lalu ada 2 tim ya tertahan, yaitu Napoli dan Atalanta ya. Napoli bermain seri 1-1 dengan Torino, dan ini sekali lagi membuktikan bahwa Gattuso ini bukan pelatih top buat saya ya. Ini tahun kedua, tahun kemarin juga mereka gagal berada di zona Liga Champion, dan Gattuso ini masih seperti terlihat kesulitan terutama memaksimalkan potensi pemain depannya ya. Mereka memiliki Mertens, memiliki Insigne, Lozano, pemain yang memiliki skill individu yang oke, tapi cara bermainnya ini nggak pas gitu buat saya. Banyak crossing, space under line sering nggak kejaga gitu. Padahal mereka sangat punya kemampuan untuk bermain 1-2 ya, membangun serangan dari tengah ya, memanfaatkan ruang-ruang yang memang sempit, karena dua pemain ini kan punya skill individu baik dribbling maupun passing yang oke ya. Tapi ya tidak dimanfaatkan sehingga memang hasilnya akhirnya melawan tim yang saat ini berada di peringkat 20 Torino yang mereka kesulitan. 2 match sebelumnya mereka juga seri ya, kalah sama Inter dan sama siapa tuh kemarin mereka kalah ya, sama Lazio atau sama siapa tuh gitu, dan mereka tidak berhasil mencetak gol gitu, sehingga ini PR bagi Napoli. Dan buat saya ya Gattuso harusnya dievaluasi ya, karena kalau tidak akan sangat berat bagi Napoli untuk bersaing di zona Liga Champion ya. Sassuolo menang 3-2 melawan Sampdoria, dan oh ya tadi saya belum bahas Atalanta Bologna ya. Jadi Atalanta juga seri 2-2 ya. Setelah unggul 2 gol mereka kecolongan buat saya melawan Bologna. Sebenarnya Atalanta ini kan tim yang sudah memiliki pola bermain yang cukup matang ya. Meskipun mereka kehilangan Papu Gomez, mereka masih memiliki Josip Ilicic, Luis Muriel, Duván Zapata. Memang Duván Zapata kalau nggak salah nggak main ya, tapi Luis Muriel bisa mencetak 2 gol ya. Lini tengah pun juga mereka juga sudah pemain-pemain yang cukup berpengalaman ya, tapi
melawan Bolonya, yang memang Bolonya harus diakui mereka memiliki lini depan yang cukup baik ya. Palacio meskipun sudah tua tetap memiliki skill yang oke ya. Matteo Destro, lalu Soriano. Ya, Soriano juga pemain yang sangat baik buat saya. Dan ya ini kehilangan kehilangan poin yang cukup besar lah bagi Atalanta ya. Karena Atalanta ini saat ini peringkat 7 ya, kalau dia tidak segera bisa kembali ke bentuk permainan terbaiknya seperti musim kemarin ya, itu berat bagi Atalanta untuk bersaing di 4 besar. Oke, Sassuolo menang ya lawan Sampdoria 3-2, dan memang tim ini memiliki materi yang lebih baik lah dibanding Sampdoria ya. Apalagi kalau tim ini diberikan space ya, terutama di lini depan ya. Tipikal pemain depannya ini kan tipikal pemain yang cepat ya, sangat bisa memanfaatkan ruang-ruang kosong ya. Filip Juricic, lalu di kanan ada Berardi, kirinya ada Jeremy Boga, lalu Caputo ya. Nah ini pemain-pemain yang memang suka nih untuk memanfaatkan ruang-ruang kosong 10-15 meter, itu mereka bisa sangat memanfaatkan hal tersebut gitu. Dan kemarin memang Sampdoria memberikan ruang itu kepada Sassuolo ya, jadi layak Sassuolo menang. Oke, lalu aja kita langsung masuk ke matchnya Milan Lazio ya. Milan menang 3-2, meskipun kalau buat saya Lazio ini apes nih di match kali ini. Kenapa saya bilang apes? Karena di gol keduanya Milan itu seharusnya itu tidak penalti ya, karena kalau dilihat lagi kan itu kan kena dadanya ya, bukan kena tangan ya, bukan handsball ya, tapi ya udah wasit menunjuk titik putih ya, sehingga langsung skor 2-0 baru awal-awal pertandingan. Tapi kan sebenarnya Lazio setelah itu bisa menyamakan kedudukan. Nah kalau kita lihat permainan sendiri di awal-awal itu sebenarnya Lazio ingin segera untuk menguasai pertandingan. Mereka seolah-olah berusaha memanfaatkan komposisi pemain AC Milan yang memang di match kali ini tidak diperkuat oleh beberapa pemainnya ya. Ismail Benacer masih cedera ya kalau nggak salah ya. Lalu mereka juga tidak bisa memainkan Frankesi di lini tengah. Di lini depan mereka tidak bisa memainkan Ibrahimovic ya. Lini belakang itu juga Simon Kjaer nggak bisa main. Banyak lah yang nggak bisa main. Tapi memang Milan ini kan tipikal tim muda yang bermain cukup fluid, yang sudah memiliki karakter permainan yang cukup baik, sehingga ketika Lazio awal-awal pertandingan itu dia berusaha untuk menguasai pertandingan, ini jatuhnya malah kayak terkesan keburu-buru permainannya ya. Kita tahu sebenarnya Lazio ini kan tipikal tim yang bermain textbook ya. Mereka memiliki pemain tengah dan pemain depan yang skillful ya. SMS, Sergej Milinkovic-Savic, lalu si Luis Alberto ya, Immobile Korea, kemarin main semua pemain-pemain itu gitu. Nah setelah skor 2-0 baru nih bentuk permainannya Lazio ini kelihatan gitu ya. Gol pertama memang dari penalti ya. Gol kedua itu kan juga cakep tuh sebenarnya, umpannya Sergej Milinkovic-Savic kepada Immobile dan berhasil dimanfaatkan dengan sangat baik. Ya, cuman saya agak heran ya dengan keputusannya Simeone untuk mengganti Sergej Milinkovic-Savic ya dengan Akpa Akpro ya, karena buat saya ini kan match terakhir ya di tahun ini, dan nanti kan setelah itu kan libur ya. Meskipun mungkin SMS terlihat capek ya, tapi secara skill individu itu harusnya SMS gak diganti ya. Jadi buat saya ini keputusannya Inzaghi ini agak Simone Inzaghi ini agak aneh gitu. Dan setelah Akpa Akpro masuk di akhir-akhir pertandingan kan malah Milan menciptakan beberapa peluang ya dari Ante Rebic yang sayangnya nggak menjadi gol ya. Tapi dengan hasil kali ini ya memang Milan cukup layak ya untuk memenangkan pertandingan. Dan seperti mentalitasnya ini terlihat sudah cukup teruji lah gitu, meskipun tanpa pemain-pemain yang kuncinya mereka tetap bisa menangkan pertandingan. Dan sekali lagi Lazio
PR-nya adalah di lini belakang. Ya, mereka keunggulan dari 2 set piece ya kalau nggak salah ya. Apa namanya? Dari tendangan sudut kan ya. Seperti itu. Jadi ini PR lah bagi Simone Inzaghi. Oke, lalu kita masuk terakhir nih ya, Verona Inter ya. Inter menang 2-1 ya, meskipun buat saya ini adalah ugly win. Ya, karena secara permainan Inter juga tidak menunjukkan permainan yang baik lah gitu ya. Ya standar lah, standarnya Inter lah gitu. Jadi mereka nggak menunjukkan permainan yang cakep, yang baik, mungkin seperti melawan siapa ya kemarin ya, 2-3 match sebelumnya. Tapi mereka tetap bisa menang. Ya mereka sadar bahwa Verona ini tim yang bermain dengan sangat fisikal. Ya, mereka berusaha untuk bermain dengan direct football ya. Sedangkan di match kali ini Inter memasang formasi yang agak aneh kok buat saya, yaitu 3-4-2-1 ya. Duanya di depan itu Lukaku sendirian di depan, yang mendukung Lukaku ini adalah Perisic dan Lautaro. Nah, ini agak aneh karena sebenarnya Lautaro ini kan striker murni sebenarnya, tapi dia ditaruh di agak belakang sehingga ketika transisi defense maupun transisi offense ini tengahnya terlihat kosong nih. Praktis cuman Brozovic dan Barella yang berjuang sendirian lah. Itu Perisic dan Lautaro tidak bisa menjaga space dengan baik ya, sehingga Barella maupun Brozovic ini nggak bisa maju nih. Ya mereka cuman di situ aja tuh zonanya gitu kan. Untungnya memang ya skill individunya Inter itu mungkin 2 level di atasnya Verona ya. Mereka menciptakan sedikit peluang tapi akhirnya bisa mencetak gol ya. Dan ketika Verona bisa menyamakan kedudukan karena blundernya Handanovic, itu saya tetap yakin pada waktu itu bahwa Inter tetap bisa menangkan pertandingan ya. Setelah Skriniar mencetak gol, praktis sebenarnya Verona juga tidak bisa menciptakan peluang, bahkan ya peluang yang berbahaya ya. Jadi ya ini kemenangan yang pantas bagi Inter, tapi Inter harus segera untuk memperbaiki lah dari sisi permainan ya. 2 golnya kan dari crossing ya, dan mau sampai kapan main crossing terus itu. Setidaknya harus dicoba cara baru lah. Kalau memang 3-4-2-1 ini dirasa Conte yang cukup efektif untuk menjadi alternatif dari 3-5-2 klasik, ya mungkin setidaknya Lautaro dan Perisic ini harus benar-benar dimaksimalkan. Artinya mereka harus benar-benar tahu posisinya ya. Akan lebih baik mungkin kalau Perisic itu dimainkan sama Alexis Sanchez ya, tapi kan Alexis lagi cedera ya. Tapi apapun itu, kemenangan yang penting bagi Inter untuk terus bersaing di Scudetto ya, karena kita tahu Milan juga sangat konsisten di musim ini ya, dan semoga persaingan Inter, Milan, dan mungkin Juventus ini akan seru nih sampai akhir musim ya. Jadi itu oke, jadi itu aja review saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat malam dan salam Serie A.